serahkan ya berupa dokumen ijazah, dan ini tanda terimanya, kop suratnya lengkap, UD Sentoso Sel yang alamatnya jelas, ya kan? Kalau mereka bukan karyawannya, kenapa kok ada surat terima yang dikeluarkan oleh perusahaannya dia, ya kan? Nah, bukan hanya Diana, juga di sini ada juga. Nah, ini Ahmad, ada tanda tangannya Diana ya. Jadi terkait masalah ini, diduga tadi seperti yang kami hubungi teman-teman mantan karyawan Mbak Dewi yang domisilinya di Malang, untuk mendapatkan ijazahnya kembali dia harus membayar sebesar 2 juta, dan ini bukti transfer sangat jelas beritanya. Alasannya untuk apa, Mas? 2 juta itu, Mas? 2 juta untuk pengembalian ijazah. Ini jelas. Berarti saat mereka kerja, ijazahnya ditahan gitu ya? Pertama, berdasarkan pengakuan dari mantan karyawan atas nama Mbak Dewi, dia pertama kerja itu langsung diterima dengan jaminan KTP selama 2 hari. Setelah 2 hari, dia harus menukar ijazahnya. Ijazah asli itu ya? Ijazah asli. Nah, untuk dia keluar, dia harus membayar sebesar 2 juta ini. Jelas. Apa dari owner untuk menahan ijazah Katanya itu sudah kesepakatan alias terikat kontrak katanya. Nah, tapi ketika kami minta kontraknya tidak pernah diberikan. Dan kalau Mbak Diana bilang tidak pernah dipanggil oleh Disnaker, kami bantah hari ini sebagai warga Kota Surabaya dengan bukti otentik. Dan ini mungkin tidak pernah diketahui oleh rekan-rekan. Ini adalah bukti bahwa teman-teman Disnaker pernah mengirim surat kepada perusahaan tersebut untuk melakukan panggilan dinas dan panggilan klarifikasi. Mas, terkait berbagai dugaan-dugaan itu yang ternyata diduga dilakukan oleh Sentosa Sel, dari area Surabaya ini harapannya seperti apa untuk perusahaan ini sendiri dan untuk Diana sendiri? Harapan kami semoga ijazah yang sudah ditahan itu segera dikembalikan kepada yang berhak, yang pertama. Yang kedua, tolong Ibu Diana kalau mau melakukan permintaan maaf ya, harus dari dalam lubuk hati, jangan setengah-tengah, apalagi dia pada saat pembacaan permintaan maaf melihat HP. Ya kan? Nah, terus tuntutannya apa, Pak? Kan ini melanggar hukum ya, sudah ada aturan menahan ijazah itu kan tidak boleh ya. Yang ketiga, kita juga tetap sesuai dengan tuntutan kami, yang dimana jelas tangkap dan penjarakan pemilik CV Sentosa Sel, yang dimana kami juga menemukan unsur pidana terkait penahanan ijazah, di mana gaji di bawah UMK dan pekerjanya tidak dilindungi di BPJS Tenaga Kerja. Ini fakta yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Ini harus kami ungkapkan. Ada 3 pelanggaran artinya ya. Sebenarnya kalau kita mau kaji lagi, bukan hanya 3 pelanggaran, Pak. Kan perizinannya juga harus diperjelas. Dia pernah menyampaikan di beberapa pemberitaan bahwa dia adalah perizinannya adalah CV, tapi pada faktanya kop suratnya masih UD. Kalau memang dia CV, kenapa kop suratnya pakai UD? Jangan-jangan atau gimana nih Pak Wamen buat pengusaha di sana yang terindikasi nakal, yang nahan ijazah, konyol, yang sholat pun nggak. Seorang melakukan hak ibadah yang jelas-jelas dilindungi oleh undang-undang pun dilarang. Bukan dilarang aja lagi, didenda. Ini kan gila ini orang ini. Jadi pelajaran lah untuk siapapun ya, buruh, tenaga kerja atau siapapun. Laporkan tuh hal-hal yang begini, menyimpang. Ini menyimpang ya, menurut saya menyimpang. Jangan takut pemutusan hubungan kerja, Jangan takut. Kita berpihak kepada buruh, kita berpihak terhadap kaum pekerja. Ini pemerintahan yang bisa diandalkan. Ini bukan pemerintahan omon-omon. Bukan omon-omon tuh ya, kalau kata Pak Wamen, dipegang nih omongan yang dipegang. Dong. Ya, ini Oke, salam buat